Kita sambung lagi pertanyaan ini Bu ya dari Sumatera, dari seorang ibu. Ini nampaknya berkaitan juga dengan psikolog ya. Untuk Prof Hans dan Buya katanya, bagaimana cara menghipno inner child diri kita sendiri dan menghipno inner child anak kita, dan bagaimana cara mengaplikasikan hipno dalam pola didik anak, dan doa apa yang dapat diaplikasikan. Inner child, iya, inner child, ya. Iya. Masih bentuk embrio. Iya. Iya. Seperti apa nih? Yang pertama menjelaskan siapa dulu nih? Enggak, Pak Han. Pak Han dulu, silakan. Saya nggak tahu istilah inner child yang dia maksud apa, tapi dari sisi psikologi sekarang memang ada istilah inner child, artinya meskipun saya sudah besar seperti ini, saya masih membawa Hans kecil di dalam saya, yang kadang-kadang masih konflik di dalam saya. Bagaimana menyembuhkan Hans yang di usia saya saat ini masih meronta-ronta di dalam. Mungkin seperti itu yang dia maksud dengan inner child ya. Butuh diklarifikasi juga, tapi dalam obrolan psikologi kadang-kadang seperti itu. Jadi seusia saya seperti ini, saya masih membawa sisi-sisi saya yang belum terselesaikan. Mungkin yang dia maksud seperti itu ya. Harus menerima apapun yang saya bawa dan masih saya tolak, itu tinggal di dalam diri saya dan menjadi penyakit di situ. Lagi-lagi kata kuncinya itu penerimaan diri. Diri saya diterima secara utuh. Saya punya sisi anak-anak, saya punya sisi apapun yang masih saya bawa sampai saat ini. Kalau saya tolak itu menjadi penyakit, kalau saya terima itu menjadi kelegaan buat saya, seperti itu. Mungkin makna inner child yang dia maksud di situ ya, saya coba dikonfirmasi lagi nanti. Tapi yang saya bisa sampaikan itu saja. Ya. Nah ini Buya yang lebih pokoknya barangkali, cara mengaplikasikan hipno dalam pola didik anak. Memang, seperti apa? memang betul dalam dari sisi Pak Profesor Hans, memang sekalipun kita ini sudah dewasa, usia udah tua lah, udah di usia senja, tapi saya yang kekanak-kanakan saya masih ada kok. Terutama untuk perempuan itu lebih kelihatan sekali. Sekalipun udah tua, perempuan masih kelihatan kok kekanak-kanakannya itu. Ya semacam itu. Makanya kan sangat senang disanjung, diperhatikan. Kekanak-kanakannya masih ada. Ini mungkin the inner child yang seperti itu, tetapi saya melihatnya ini mungkin yang dipertanyakan adalah psikologi janin, psikologi embrio yang sekarang sedang dibahas, lagi ngetren sekarang Pak, yaitu bahwasanya bahwa janin atau embrio atau dari mulai zigot sudah mulai kok, sejak masih zigot ya. Nah itu bahwa janin yang ada dalam perut ibu ini sesungguhnya dia makan macam-macam seperti makhluk hidup, tetapi melalui ibunya. Kalau ibunya alkoholik ya dia ikut, kalau ibunya merokok ya anaknya ikut merokok, ibunya disakiti suaminya lagi hamil, suaminya pacaran lagi, coba berselingkuh. Nah ini berbahaya. Jadi ibunya sedih dan ikut sedih. Sampai dinyatakan dalam satu eksperimen di suatu tempat di Amerika di sana. Jadi orang hamil itu masuk dalam laboratorium ya, pakai kabel-kabel, pakai komputer semuanya. Lalu ibu hamil itu disuruh mendengarkan lagu-lagu slow ya. Ya seperti lagu lagu satu ya, lagunya Celine Dion, lagunya Mariah Carey atau Shania Twain dan sebagainya. Nah, terlihat di gambarnya itu ikut menari, lembut menari, bergoyang. Selesai diganti lagi lagu-lagu rock, lagu-lagu keras ya. Lagu-lagunya Firman Sari ya, keras-keras lagunya itu. Itu bayinya kelojotan. Jadi bisa berkomunikasi. Jadi dia bisa, udara itu menyentuh dirinya melalui dinding-dinding rahim ibunya. Ini dia berkomunikasi. Sehingga ketika ibunya bersedih hati juga anaknya ikut sedih hati.
Makanya ini juga saya udah kan kesempatan ini untuk berpesan kepada kaum lelaki, tolong dong ketika istrimu sedang hamil, coba tingkatkan perhatianmu itu, kasih sayangmu. Ya, dielus perutnya yang sering setiap hari, ciumlah dia, peluklah dia. Ketika istrimu merasa damai, janin di dalam perutnya juga ikut damai kok. Ini malah terbalik yang terjadi karena kebutuhan biologis suami tersumbat, apalagi ketika menjelang 8 bulan sampai 9 itu 2 bulan itu kan prek ini kan tersumbat sehingga dia tergoda dengan birahinya, akhirnya berselingkuh dan sebagainya. Ini saya kira ya minta tolong pengertian lah, tolong ketika hamil harus ada perlakuan khusus selama hamil ini, kasihan sama anak kita. Tapi kalau ibunya tiap hari dia apalagi melihat suaminya berselingkuh, maksudnya tiap hari menangis, nanti anaknya jadi pemurung. Iya. Tapi punya gembira, anaknya aktif nanti itu. Itu mengaruh. Nah makanya itu tidak salah saya kira para ulama zaman dahulu ketika sekalipun namanya bukan mensugesti janin ya, yang sugesti ibunya. Itu kan makanya ketika sedang hamil dianjurkan membaca ayat-ayat suci Al-Quran itu setiap malam lah. Menjelang tidur, biarkan istrinya sudah relaksasi, tidur dengan posisi yang paling nyaman seperti apa. Kalau orang perempuan hamil 8 bulan, sebenarnya kan tidak mungkin dengan tengkurap ya. Paling miring, terlentang juga berat juga. Ya, cari yang paling nyaman, disitulah sambil dielus perutnya pelan-pelan, sambil dibacakan ayat suci. 3 saya rekomendasikan nih. Surat Luqman, surat Maryam, dan surat Yusuf. Surat Luqman supaya cerdas, surat Maryam supaya benar, surat Yusuf supaya ganteng atau cantik kalau perempuan. Gitu. Anak saya yang pertama juga saya suruh istri saya baca surat Luqman, surat Maryam, surat Yusuf. Keluarnya jaliteng. Ya, itu kan jaliteng yang kuliah di Undip sana. Ya, semester 6 dia berarti itu. Nah itu ya jaliteng. Saya bilang, kenapa kok jadinya begini sih? Nggak baca surat itu ya? Enggak, kata kepanjangan sih. Jadi dapatnya pinternya saja mah benernya, katanya enggak. Nah yang ini bacanya banyak surat Yusufnya, kurang surat Maryamnya, jadinya bengal banget jadinya. Saya kira yang dimaksudkan barangkali yang dimaksudkan the inner child itu artinya psikologi janin. Memang kita mesti berhati-hatilah ketika istri kita sedang hamil. Tolonglah buktikan perhatian kita yang lebih besar lagi. Karena bagaimanapun kedamaian ibu adalah kedamaian sang janin juga. Terima kasih.